memang saya bicara sama karyawan saya, lu kok pakai skincare? Iya Pak, sekarang kalau mau kerja lihat fisik. Tapi ketika dia tidak pakai, tiba-tiba langsung outbreak. Namanya gejala putus obat gitu. Nah itu yang, itu itu sebenarnya typically produk yang nggak bagus gitu. Jadi bukan kulit yang orang yang cantik tuh nggak harus putih sebenarnya, tapi dengan memakai skincare dan dia merawat kulitnya, kulitnya tuh cerah, kulitnya sehat dan dia. Hai, assalamualaikum, saya Redia dari Lunar Academy. Hari ini kita ketemu lagi dan hari ini juga kita kedatangan dua tamu istimewa. Lihat deh wajahnya yang pada glowing, ya Allah. Yang pertama Om Dian Mozaik. Selamat datang Om. Satu lagi Om Septian Chow. Jauh-jauh dari mana Om? Makassar ya? Makassar. Satu dari Jawa Barat, meskipun cuma Depok ya. Mereka ini pengusaha muda yang bidangnya lagi kekinian banget, yaitu apa ya? Ini. Skincare nih kayak beginian nih salah satunya ya. Saya juga heran kenapa sih bapak-bapak dan anak muda kayak gini bisnisnya skincare, mau saingan gitu sama mau yang tulang lunak. Enggak ya? Soalnya skincare itu kan kesannya perempuan. Kenapa laki-laki? Apakah ada konotasi kegay-gayan gitu kalau usahanya skincare? Om Dian dulu coba. Enggak. Enggak, apa tuh? Sebenarnya kalau saya based on tren dan data gitu. Dan menurut saya bahwa market size dari skincare ini bahkan saat ini lebih tinggi dibandingin sama market size otomotif. Wow. Yes, jadi uangnya memang ada di sana, makanya saya masuk ke sana. Dan kecenderungannya kalau saya lihat bahwa tren sekarang skincare udah nggak didominasi lagi tuh sama oleh perempuan ya? Perempuan gitu. Oh, jadi? Zaman dulu waktu sekitar 5-6 tahun yang lalu orang yang ke klinik laki-laki, ya itu memang agak gemulai ya. Nah sekarang orang yang saya lihat dalam 1 tahun terakhir orang bisa tuh ke klinik laki-laki bareng-bareng semuanya dan mereka posting lagi facial nih, dan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi laki-laki menjaga perawatan kulit jadi bukan sesuatu hal yang aneh lagi gitu. Laki-laki metropolis sih bukan sih namanya? Ya bisa bilang gitu. 10 tahun lalu kan bilangnya gitu 10 ya. 10 tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang mah bahkan kayak mahasiswa laki-laki juga udah banyak gitu. Oh gitu. Itu berdasarkan data tahun berapa tuh Om? Ini baru terhadap, dan karena saya klinik ya, dan saya sering di klinik dan saya sering lihat gitu. Oh emang udah bergeser bahwa skincare itu udah bukan milik khusus wanita lagi. Gitu. Oke, dan teman-teman, Om Dian Mozaik ini ya punya klinik skincare, klinik khusus wajah ya? Wajah aja atau sama kulit dan kelamin juga biasanya enggak? Wajah dan kulit, wajah sebenarnya. Wajah saja. Saya ada beberapa untuk badan tapi nggak terlalu banyak, lebih ke kulit dan dia memang sekitaran wajah. Oke, apa namanya? Arlisa Klinik. Arlisa Klinik ada di mana aja Om? Sekarang pertama tuh di Bogor, yang kedua di Cibinong, dan tahun ini kami bikin di Pondok Gede. Mudah-mudahan target tahun depan bisa 2 tempat lagi. Amin. Tahun depan awal tahun Om ya. Harusnya ya bisa. Udah ada tanggalnya. Oh, ada tanggalnya cuy. 29 Maret dan 29 Oktober. Oh, di tengah-tengah itu akan ada 3 lagi insya Allah ya. Amin. Nah, Om Chow. Nah, sebenarnya anak muda banget. Saya biasa manggilnya Chow doang. Mohon maaf, Chow itu marga ya? Marga bukan? Oh, itu marga yang saya kasih buat anak-anak saya. Oh, I see. Dan anaknya sudah? Baru 2. Mau 3 ya? Maunya 5. Maunya 5 belum dong. Baru juga lahiran. Baru cuma mau. Nah, Om Chow ini juga turun di bidang skincare baru-baru ini kayaknya, ya nggak? Kenapa tuh Om Chow? Yang pasti sama, ada cuannya di situ. Oh, gimana coba cerita? Yang kedua memang saya sedang ditugaskan di skincare oleh komisaris yang menunjuk saya, jadi saya profesional di sini. Tapi selain profesional memang ada marketnya. Nah, kalau tadi bicara market, saya bicara kenapa market itu bertumbuh. Yes, kenapa? Mau tahu? Mau tahu aja. Ikut pelatihan. Jadi setidaknya ada 3 mempengaruhi. Yang pertama adalah bumi atau
kehidupan kita ini tidak semakin bersih, polusi, kemudian makanannya juga semakin instan dan seterusnya, jadi itu merusak metabolisme tubuh, ya pasti wajah. Yang kedua adalah zaman narsis, semua orang foto di Instagram. Kalau pakai filter, orang tahu filter apa loh. Nah, jadi dibutuhkan sekali wajah yang terawat, yang bagus, yang levelnya glowing. Yang ketiga memang saya bicara sama karyawan saya, lu kok pakai skincare? Iya Pak, sekarang kalau mau kerja lihat fisik. Gitu. Jadi kerja lihat fisik juga. Iya, itu secara profesional juga seperti itu. Gitu. Jadi 3 hal ini mempengaruhi industri ini bertumbuh. Kita tidak mau jadi penonton, kita mau jadi pengambil. Walaupun memang ini nanti secara materi yang kita pelajari ini red ocean, berdarah-darah. Nggak apa, saya juga jualan ayam berdarah-darah. Tapi kita punya value masing-masing, ya nggak? Kalau Om Dian Mosek value-nya apa di produk skincare-nya? Apakah ada treatment segala macamnya gitu? Iya, kalau kami lebih ke arah skincare klinik, jadi base medicine. Pengobatan ya berarti ya? Iya, karena memang kita klinik resmi dan based on dokter, jadi memang kami lebih memfokuskan di tindakan-tindakan yang sifatnya itu adalah pengobatan dan perbaikan. Gitu. Jadi kami punya produk juga yang sifatnya memang perawatan gitu, tapi memang kami lebih memfokuskan diri kepada orang yang memang membutuhkan tindakan medis bahasanya. Nah kayak Chow ini itu produknya bukan nggak pakai tindakan atau produk saja? Ya, saat ini kami masih based on produk, cuma dari skala karir business development kita kan klinik, kita juga sudah punya dokter konsultan, makanya saya pengen belajar nih bikin klinik. Nah, ketemu dong ya, berkolaborasi. Semoga beliau ini dengan senang hati membongkar rahasia umum ya. Dan jangan lupa ini ditonton oleh semua peserta dari Lunar Academy ya. Oh iya, nanti yang paling bagus komennya, yang paling nonton dapat buku rahasia umum. Dapat buku ya Allah. Udah satu ya Bun ya? Iya, satu. Bagiin aja Bun. Ini satu punya aku dibagi-bagi. Nah, saya mau tanya lagi, segitu banyaknya skincare yang beredar, teman kayak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semuanya bikin skincare. Persaingan oke lah, marketnya masih besar banget dan luas meskipun berdarah-darah. Tapi apa nggak cukup Om? Kita beli skincare-nya aja di marketplace, lalu kita bisa glowing juga gitu. Gimana coba Om? Iya, oke. Bisa nggak? Pasti bisa. Makanya harus hati-hati aja dalam memilih skincare. Yang pasti pilih skincare yang memang sudah ada BPOM dan sudah ada BPOM, jadi sifatnya sudah aman lah bahasanya. Nah, cukup atau tidak sebenarnya balik lagi, kalau skincare itu sifatnya merawat ya, ya artinya sudah cantik dia menjadi lebih cantik gitu. Nah kadang-kadang ada beberapa yang memang kalau yang dia membutuhkan tindakan medis kayak scar, terus dia kalau dia bopeng atau bolong-bolong atau outbreak yang sangat parah sekali gitu kan, bisa dipengaruhi oleh hormonal atau stres, itu kecenderungannya biasanya dia membutuhkan tindakan medis. Makanya datang ke klinik ya. Datang ke klinik. I see. Dan memang ada dokternya ya di sana ya, standby. Standby setiap hari. Dan tiga-tiganya ada dokternya. Tiga-tiganya ada dokternya. Jadi kami memang setiap hari selalu ada dokter, buka selalu setiap hari, dan dokternya memang standby dari pagi sampai sore gitu. Apa sih kekhasannya kliniknya Om Dian Mosek? Nah, kami memang mengambil segmen marketnya tuh menengah gitu. Kami mengambil segmen yang menengah, tapi dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga bahasanya begini, semua orang tuh berhak untuk cantik. Nah, semua orang berhak untuk cantik. Berarti di sana memang khususnya buat ibu-ibu doang ya? Enggak juga. Jadi makanya tadi banyak sudah laki-laki yang datang, dan kami memang ada ruangan khusus untuk laki-laki terpisah. Tagline-nya bukan berhak untuk cantik lagi dong kalau gitu ya? Untuk keren harusnya ya. Tapi memang masih bahasanya kalau dihitung 90% lah. 90%.
Nah, kalau Om Cung tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol produknya ini nih, katanya bisa juga untuk milenial nih. Rencananya ya, bener nggak nih? Ditargetkan untuk milenial yang pasti punya duit dong ya. Yes, Emang harganya menjangkau buat mereka? Harga kita pasti bersaing ya, cuma memang lebih di atas dari yang ada di pasaran karena bukan karena apa-apa, karena kami mengedepankan kualitas. Karena kami yakin sekali kualitas terbaik itu adalah promosi terbaik. Oke. Yes, jadi kita nggak ingin nih nanti pakai skincare kita nggak pakai muncul tuh yang ini ya. Itu benar, itu namanya efek ketergantungan obat. Jadi ada banyak produk yang sebenarnya dia memang agak keras sehingga harus dipakai terus menerus untuk menekan munculnya biasa jerawat gitu ya. Nah, tapi ketika dia tidak pakai tiba-tiba langsung outbreak, namanya gejala putus obat gitu. Nah itu yang itu kita sebenarnya typically produk yang nggak bagus gitu. Komisaris kami Bu Putri Wiraka itu sangat mengedepankan kualitas. Jadi ya saya sangat berbahagia sekali lah di ini produknya juga keren gitu. Barusan kita wawancara sama Dokter Wong Lipui itu memang membahas itu bahwa skincare kita bahkan ada kandungan bidaranya. Waduh. Saya tahu daun bidara itu untuk bersihin. Tapi ternyata daun bidara itu ekstraknya bisa mengelastis kulit. Jadi ada itu. Nah, kita tidak paham karena kita tidak research. Yes. Ya Dokter Wong ya research. Jadi ternyata kandungannya luar biasa sekali. Makanya dengan mempelajari kosmetik ini, insya Allah keimanan kita makin menebal gitu. boleh. Nah itu berarti produknya herbal kah atau kombinasi? Tidak, harus kombinasi karena ada beberapa bahan baku yang sintetik, tapi kami menjanjikan 80% pasti herbal, kemudian no merkuri dan hidrogen. Produknya Om dia? Iya, pasti tidak merkuri, tapi kalau hidroquinone itu sebenarnya diperbolehkan. Kalau menurut standar itu maksimal sebenarnya 2 sampai 4 dan itu harus di bawah pengawasan dokter. Jadi memang harus diresepkan oleh dokter. Jadi dokter memang berhak memberikan hidroquinone. Jadi sebenarnya hidroquinone itu boleh ya? Sebenarnya boleh, tapi balik lagi itu obat yang memang harus dalam pengawasan dokter. Jadi memang harus diresepkan oleh dokter dan biasanya dokter yang tahu dia pakai hidroquinone yang sekian di awal biasanya agak tinggi, baru selanjutnya itu diturunkan sampai mungkin tidak pakai lagi itu juga bisa gitu. Oke, mungkin penonton kita nanti ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan. Yes. Kan dia belum tentu bisa dapat produk nih, ya nggak? Gimana sih mereka nanti bisa dapat produknya? Kami ada Instagram ya. Reseller atau apa gitu? Di Instagram itu nanti boleh DM, nanti admin kami akan melemparkan kepada jaringan-jaringan kami yang ada di Indonesia. Oke. Yes. Nah, ada satu lagi nih. Emangnya anak-anak milenial zaman sekarang itu udah mulai pakai skincare? Mau nanya dulu nih, anak-anak saya soalnya belum tahu nih. Belum tahu. Sebaiknya pakai karena ini kan perawatan ya, bukan kosmetik yang mau gimana-gimana dia merawat kulit. Sebenarnya pertanyaan ini mengarah kepada apa sih definisi skincare? Cantik sehat alami? Iya kan? Apa definisi kan? Iya. Nah, sebenarnya sebentar, cantik sehat alami. Berarti ini untuk perempuan juga kah? Iya, perempuan. Okay. Jadi sebenarnya yang cantik sehat alami itu adalah kulit yang cerah. Bukan putih ya, karena pigmen orang Indonesia itu kuning langsang. Pigmen orang Chinese dan ini adalah memang pigmen kulit. Ya kita nggak bisa merubah itu. Dan kuning langsat ini punya eksotisitas yang luar biasa juga, kan gitu kan. Jadi mencerahkan dan kulit yang homogen rasanya. Jadi itu udah sehat alami. Ya itu juga yang harus dinotis sama para pengguna skincare ya, yang harapan. Jadi bukan kulit yang orang yang cantik tuh nggak harus putih sebenarnya, tapi dengan memakai skincare dan dia merawat kulitnya, kulitnya tuh cerah, kulitnya sehat dan dia kinyis kayak bayi lah. Tapi kalau memang basicnya dia kulitnya gelap, ya dia nggak akan jadi putih, tapi bright, enak dilihat, nggak kusem gitu. Arahnya harusnya seperti itu. Jadi kita juga harus merubah stereotip bahwa orang cantik itu harus putih, nggak itu. Kalau tambah zikir jadi putih, inner beauty. Jangan-jangan berat badannya banyak inner beauty. 5% doang gitu.
Apa itu nggak buruk gitu? Oke, nah sekarang masalah yang pria. Oke. Tetap aja ya orang-orang slogannya apa segala macam itu cantik gitu loh. Apa saya nggak tahu kalau yang tadi disebutkan itu satu produk yang disebutkan itu memang khusus laki-laki ya? Apa facial wash saja ya biasanya dipakai oleh laki-laki? Apakah itu termasuk skincare? Sebenarnya semuanya hampir sama aja semua. Saya ada banyak laki-laki juga ya, tapi paling basic adalah biasanya facial wash. Facial wash. Jadi itu sudah skincare kan? Itu udah skincare ya. Apakah kalian nih bapak yang punya usaha ini, apakah pakai krim malam? Setelah pakai Levi's dulu saya pakai krim malam. Pakai krim malam. Oh. Sebenarnya saya nggak pakai. Gitu. Tapi saya hanya pakai facial wash dan saya pakai serum. Oh, serum. Saya nggak cukup rajin untuk pakai krim. Itu kan jadi itu PR tuh ya. Kalau saya lihat istri saya juga yang malam sebelum tidur dia pakai krim, pagi juga pakai krim gitu. Itunya Joe? Oh iya, dia selalu pakai. Oke, nah satu lagi. Karena itu saya selalu cinta. Oh, gara-gara skincare-nya ya. Nah, ibu-ibu sekalian coba kita tanya nih ya, apakah bapak-bapak yang ada di sini terganggu kalau istrinya pakai skincare malam-malam sibuk gitu gimana? Terganggu nggak? Jadi suatu hari saya pernah ada diskusi sama istri saya. ayah mau bunda kayak apa? Jawaban saya pertama itu saya cuma pengen bunda lebih cantik gitu. Oke. Jadi saya memang mendorong istri saya untuk jadi lebih cantik. Jadi memang iya saya memfasilitasi dia untuk jadi lebih cantik, untuk lebih slim gitu. Apa yang dia minta untuk kesana, ya saya fasilitasi itu gitu. Jadi ketika dia sibuk, dia nggak sibuk dandan sebenarnya, karena perawatan aja. Perawatan. Nah ini kecenderungan biasanya keuntungan ketika memakai skincare biasanya kulit jadi lebih less untuk didandan dengan kosmetik sifatnya. Karena nggak usah didempul-dempul 2 jam ya. Iya, lebih itu kan beda ya. Jadi artinya udah cukup lebih sehat ya. Jadi dengan sedikit tambahan kosmetik saja harusnya udah cukup. Kayaknya mungkin buat teman-teman semua yang kalau perlu dandan lama, mulai deh mikirin mengenai perawatan wajah ya. Iya. Bermodal lah ya sedikit nggak apa-apa. Bahkan produk kami memang tujuannya bagaimana supaya nanti nggak pakai kosmetik lagi gitu. Jadi sudah cerah alami itu udah cantik alami itu. Gitu. Oke. Nah sekarang pasar. Tadi kan kita udah bicara bahwa pasarnya banyak meskipun dia red ocean gitu ya. Nah dalam jangka waktu 1-2 tahun mendatang dalam keadaan pandemi sekarang ini, target paling besar siapa Om Dian Mozek dan juga Om Jo? Paling besar 1-2 tahun aja nih. Saya memang spesifik ya ngambilnya di market kelas menengah umur 30 sampai 45. Umur 30 sampai 45. Kalau saya ngukur market saya saat ini memang secara kuantiti jumlah memang yang di umur 20 sampai 30 itu banyak sekali. Tapi yang sebenarnya pada akhirnya menghasilkan mengenerate uang bagi bisnis kami adalah yang di atas 30 sampai 50 tahun. Karena dia akan membawa ke klinik ya? Karena dia ke klinik dan bahasanya di umur 30 itu bukan lagi sifatnya keinginan untuk cantik tapi memang kebutuhan. Gitu. Memang dibutuhkan, dia memang sudah butuh perawatan, butuh untuk menjaga lebih dibandingin sama yang umur 20. Banyak kami juga yang anak SMA baru umur 16 mau facial, kami juga nggak mengizinkan, bukan nggak boleh, artinya ya sebenarnya dia juga nggak butuh sampai ke titik itu karena kecuali bermasalah ya. Artinya karena kulitnya sebenarnya ketika dia mengenerate kulit baru pun ya itu pasti nggak ada masalah gitu. Artinya memang di umur, makanya kami memang spesifik target market kami sebenarnya di 30 sampai 45. Berarti saya udah nggak masuk targetnya ya. Udah jauh banget saya. Saya bukan target marketnya beliau, tapi saya tetap datang. Ternyata pelayanannya enak banget di Arlisa, dokternya baik, jelas gitu. Terus produknya juga semuanya ada, segala macam treatment juga oke banget dengan harganya kompetitif loh di Arlisa Klinik. Nah, kalau Om Cho, targetnya 1-2 tahun mendatang di masa pandemi loh. Kami itu kan skincare, jadi agak luas lah ya. Cuma kami menargetkan 25 sampai 45 lah di range 20 tahun. Kami bersemangat begini, ada data terakhir bahwa wanita di Indonesia itu sudah 150 juta, Bu. 150 berapa juta. persennya aja mau diambil? Iya, kita
pasti dalam 10 tahun kita minimal setengahnya. Oh, Iya, oke, itu harus ya. setengahnya. Bahkan kita ada jangka panjang ini ke industri jauhnya. Pada saat ini saya tanya sama komisaris kita ini 10 tahun arahnya kemana nih? Kita di brand atau industri? Kita lihat di industri. Industri, Yes. oke. Ya. Itu cuan banget ya pokoknya ya. Iya, Pada saat ini insyaallah. 2 tahun mendatang ya. Yes, karena itu. Nah, saya mau tanya, kemarin 2 tahun kemarin selama masa pandemi, itu bisnis skincare jalan nggak sih? Kalau kami tetap survive, artinya tetap bertahan sifatnya. Tapi jualan nggak? Menurun banget, Menurun artinya saat itu apalagi yang di April 2020 ya, itu kami hanya dari normal itu hanya sekitar 30 sampai 40%. Karena agak beda ya, saya nggak tahu kalau di bisnis yang skincare Yang lain? show, karena kami kan memang fokusnya adalah di tindakan treatment gitu. Jadi orang harus datang ke klinik sehingga dia melakukan tindakan. Nah, sedangkan klinik harus tutup. Tutup gitu. ya. Tutup. Oke. Jadi kami hanya mengandalkan itu sempat juga tuh ngambil putar otak, kita bikin home treatment beberapa dengan beberapa persyaratan. Terus ya artinya pada saat itu hanya 30 sampai 40%. Tapi so far Sudah membaik ya? yang saya di klinik Bogor dan Cibinong, alhamdulillah bulan lalu malah itu adalah terbaik selama 2 tahun terakhir. Masya Allah, setelah pandemi loh. Iya, Ya itu Allah, alhamdulillah. masih oke banget lah. Yang di Pondok Gede memang masih cukup survive, cukup masih struggling karena memang kita masih baru. Nah, yang kami sukai dari bisnis klinik memang dia bisnisnya, life-nya buat saya sih dia agak panjang, jadi artinya dia jauh lebih panjang masa hidupnya gitu. Dan memang ketika di awal-awal memang agak berat gitu, tapi dia panjang masa hidupnya. Itu yang saya menyukai bisnis ini gitu. Oke, kalau menurut Cho sendiri gimana? Iya. Pasarnya tuh gimana tuh? 2 tahun kemarin ini apakah memang ambruk semuanya atau memang malahan naik? Secara data memang tidak lebih dari 5% pertumbuhannya, tapi ada pertumbuhannya. Oh, masih ada ya. Tapi kami memang jadi Life is Glow ini baru banget, padahal belum grand Mereka launching. apa? Life is Glow. Life is Glow. From health To beauty. to beauty. Ya, oke. Yes, Sehat dulu baru cantik. Oke, kayaknya penting banget nih. Oh iya. Ini harus gini lah. Harusnya Pak. Harus coba. Nanti kalau udah launching boleh deh. Iya. Oke. Jadi- Jadi sebenarnya prospeknya masih bagus ya. Masih bagus, ya tapi harus punya value yang kuat banget lah, DNA. Beda-beda Iya. ya masing-masing ya. Mhm. Oke. Dan pelajaran Coach Fahmi 531-nya harus benar ya. 531 sih kan Ben ya? Harus analisa kompetitor ya. Iya, 531-nya benar. Itu ngomongin analisa kompetitor juga memang menarik ya. Iya. Saya tadi cerita juga kerjaan saya datang ke pabrik. Saya juga setiap minggu saya pasti mampir-mampir tuh ke klinik-klinik. Iya. Oh gitu ya. Cuma nanya ada treatment apa, terus nanya apa gitu. Oh, Jadi oke. biasanya sih ya saya keliling terus aja gitu. Ya, itu memang yang dilakukan gitu. Oke. Nah, Kalau kami sangat percaya diri, formulasi dari produk kami ini sudah uji klinis. oh udah ya. Uji klinis di 2 rumah sakit. 2 rumah sakit terpercaya di Jakarta dan di Makassar. Ini memang uji klinis secara saintifik sangat ketat sekali. Kami berharap customer di Indonesia semakin cerdas sehingga membeli produk yang berkualitas. I see. Oke, harusnya ya. Yes. Itu edukasi yang agak lama juga loh, Yes. Bro. Apalagi sekarang masih suka drama pun. Iya, ini challenge-nya di situ, Oke, challenge-nya di situ. oke. Tapi kalau gue optimis loh bahwa masih banyak wanita-wanita cerdas. Oke. Nah, nih sebelum kita close ya, coba saya mau dengar dari Om Dian Mozek buat teman-teman semua, para UKM juga dan para pemirsa semua yang ada di rumah. Sarannya apa nih? Masalah penggunaan skincare juga Om Chow. Iya. Apa gunanya dan untuk apa? Iya, yang pasti kalau skincare dibutuhkan banget lah ya. Artinya Continue ya. continue dan memang butuh disiplin tuh. Oke. Setiap pagi jangan kelewat gitu kalau ini krim gitu. Kelihatan pakai krim ya. Aduh, Ya, gimana ya. saya nih? Aduh, telat Ya terus. balik lagi Disiplin. cantik itu bisa jadikan sebuah advantage ya. Iya. Tapi untuk jadi cantik juga kita butuh disiplin ya. Yes, dalam yes. dalam rawatnya gitu. Nah,
jadi ya rawatlah kecantikan ya buat kalau ibu-ibu ya buat suaminya gitu. Iya, suaminya ya. Kalau Cem? Saya tuh agak tarik yang agak spiritual dikit bahwa ini kan perawatan gitu. Jadi kita akan kayaknya ditanya terhadap perawatan terhadap tubuh kita. Tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita. Sang pencipta ya. Iya. Oke. Ya, Kamu skincare rawat ya adalah salah satu bentuk saja dari perawatan itu. Kalau perempuan pasti harus lebih serius gitu. Oke. Karena ada yang dibahagiakan. Oke, gitu kalau ya. laki-laki enggak? Kalau laki-laki kalau sering naik panggung boleh lah. Laki-laki juga kalau mukanya nggak terawat nggak Oh, menyenangkan gitu. loh buat istri. Tapi kata istri lebih baik tidak terawat tapi dompetnya tebal. Dompetnya yang Iya, terawat, dompetnya terawat. Oke, terima kasih. Yes, Terima kasih. sama Saya sini. mendoakan semoga segala goalnya Yes. tercapai. Amin, Terima kasih amin. for coming ke Yo. Lunar Academy. Oh, iya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi.